Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Nomor 1, jelaskan tujuan dan fungsi pendidikan menurut Anda. Menurut saya, tujuan dan fungsi pendidikan adalah untuk membantu siswa mencapai kemampuan tertentu, seperti kemampuan menulis, membaca, berbicara, dan menghitung. Selain itu, pendidikan juga bertujuan untuk membantu siswa mencapai potensi maksimumnya dalam hidup, termasuk mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang diperlukan untuk berhasil dalam kehidupan sehari-hari. 2. Jelaskan minimal 5 landasan pendidikan yang telah Anda pelajari. 1. Landasan religius, yaitu seseorang yang tidak memahami agama tidak akan mampu mengembangkan pengetahuan yang mereka dapat. Seperti yang kita ketahui, ilmu tanpa agama akan menjadi buta, dan agama tanpa ilmu akan menjadi lumpuh. 2. Landasan filosofi. Landasan filosofi bersumber dari pandangan-pandangan dalam filsafat pendidikan, menyangkut keyakinan terhadap hakikat manusia, keyakinan tentang sumber ini, hakikat pengetahuan, dan tentang kehidupan yang lebih baik dijalankan. Yang ketiga, landasan hukum. Landasan hukum pendidikan merupakan perangkap, peraturan, dan perundang-undang yang menjadi paduan pokok dalam pelaksanaan sistem pendidikan di Indonesia. 4. Landasan sosiologi. Landasan sosiologi pendidikan adalah analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial dalam sistem pendidikan. 5. Landasan psikologi, yaitu landasan psikologi adalah yang membahas berbagai informasi tentang kehidupan manusia pada umumnya serta gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia. 3. Asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Tirta Haja menguraikan 3 asas pendidikan, yaitu 1. Asas Tuturi Handayani. 2. Asas belajar sepanjang hayat. 3. Asas kemandirian dalam belajar. Berikan penjelasan Anda terkait 3 asas tersebut. Yang pertama, asas Tuturi Handayani. Asas yang dikumandangkan oleh Ki Haji Dewantara ini kemudian dikembangkan oleh Dr. Andes RMP Sastrokartono dengan menambahkan 2 semboyan lagi, yaitu Ingarso Sungtulodo dan Ingmadyo Mangunkurso. Dan ketiga semboyan tersebut telah menyatu menjadi satu, yaitu Ingarso Sungtulodo jika di depan memberi bantuan. Yang kedua, Ingmadyo Mangunkurso jika di tengah-tengah memberi dukungan dan semangat. Dan yang ketiga, Tuturi Handayani jika di belakang memberi dorongan. Yang kedua, asas kemandirian dalam belajar. Dalam kegiatan belajar mengajar sendiri mungkin dikembangkan kemandirian dalam belajar itu dengan menghindari campur tangan guru. Namun, guru selalu siap untuk ulur tangan bila diperlukan. Yang ketiga, asas belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup. Kurikulum yang dapat dirancang dan diimplementasikan dengan memperhatikan 2 dimensi, yaitu dimensi vertikal dan horizontal. Yaitu dimensi vertikal dari kurikulum sekolah meliputi keterkaitan dengan kesinambungan antara tingkat persekolahan dan keterkaitan dengan kehidupan peserta didik di masa depan. Dimensi horizontal dari kurikulum sekolah yaitu keterkaitan antara pengalaman belajar di sekolah dengan pengalaman di luar sekolah. 4. Jelaskan 5 pilar pendidikan yang telah Anda pelajari. 1. Learning to know. Belajar untuk mengetahui. Pilar ini yang mengacu pada pengembangan kemampuan siswa untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam, memahami konsep, dan memiliki keterampilan kognitif yang
kuat tujuannya adalah untuk mendorong rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis. 2. Learning to do. Belajar untuk membuat pilar ini menekankan pada pengembangan keterampilan praktis dan keterampilan hidup yang relevan dengan dunia kerja. Tujuannya untuk mempersiapkan siswa agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi, serta memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan masa depan. 3. Belajar untuk hidup bersama, learning to live together. Pilar ini mengedepankan nilai-nilai sosial, etika dan budaya yang mendukung kerjasama, toleransi, dan saling pengertian antara individu yang berbeda latar belakang agama, budaya, dan sosial. Tujuannya untuk mempromosikan sikap inklusif, menghormati perbedaan, dan membangun perdamaian di dalam masyarakat. 4. Belajar untuk menjadi, learning to be. Pilar ini menekankan pada pengembangan potensi individu secara menyeluruh, termasuk aspek fisik, intelektual, emosional, dan spiritual. Tujuannya adalah untuk membantu siswa mengembangkan kecerdasan multipeks atau pemahaman diri yang baik dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang bijaksana. 5. Belajar untuk berkelanjutan, learning to transform. Pilar ini berkaitan dengan pemahaman dan kesadaran akan penting pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan. Tujuannya adalah untuk membekali siswa dengan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan yang diperlukan untuk berkontribusi dalam menciptakan dunia lebih berkelanjutan dan menjaga kelestarian alam. 5. Jelaskan terkait penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia diselenggarakan secara demokratis dan keadilan serta tidak diskriminatif, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajmukan bangsa. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multimakna. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan di Indonesia diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.